Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas, yang disebut si kembar,
tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama. Dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Tahukah kamu, Paskah bukan cuma tentang telur dan kelinci. Sebenarnya, perayaan ini punya sejarah panjang yang berakar dari peristiwa penting dalam agama Kristen dan Katolik. Yuk, kita bahas bagaimana Paskah berkembang dari masa ke masa. Paskah adalah hari raya terpenting bagi umat Kristen dan Katolik, memperingati kebangkitan Yesus Kristus 3 hari setelah penyalibannya. Peristiwa ini terjadi sekitar 2000 tahun lalu di Yerusalem dan menjadi inti dari kepercayaan Kristen. Kebangkitan ini melambangkan kemenangan atas dosa dan kematian, serta harapan hidup kekal bagi para pengikutnya. Sejak abad kedua Masehi, Paskah mulai dirayakan oleh umat Kristen. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menetapkan bahwa Paskah harus dirayakan pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama di musim semi. Itulah sebabnya tanggal Paskah selalu berubah setiap tahun. Di banyak negara, telur Paskah melambangkan kehidupan baru, sedangkan anak domba melambangkan Yesus sebagai anak domba Allah. Lilin Paskah dinyalakan dalam gereja sebagai simbol terang Kristus yang mengalahkan kegelapan. Paskah lebih dari sekadar tradisi, ini adalah perayaan kebangkitan, harapan, dan kehidupan baru. Jadi di balik perayaan Paskah yang penuh warna, ada sejarah panjang dan makna mendalam bagi umat Kristiani. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Kisah Paskah dalam Alkitab merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Yesus Kristus disalibkan, meninggal, dan bangkit dari kematian. Ini terdapat dalam bagian-bagian Perjanjian Baru di Alkitab. Kisah Paskah dimulai dengan perjamuan terakhir, saat Yesus bersama murid-muridnya merayakan Paskah Yahudi. Setelah itu, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ia ditangkap, diadili, dan disalibkan pada Jumat yang disebut Jumat Agung. Yesus mati dan tubuhnya ditempatkan dalam sebuah kubur. Namun, pada hari ketiga, Minggu Paskah, para pengikutnya menemukan kubur itu kosong karena Yesus telah bangkit dari kematian. Ini adalah dasar bagi keyakinan umat Kristen tentang kebangkitan Yesus, yang menandai kemenangannya atas kematian dan dosa. Paskah adalah perayaan yang penting bagi umat Kristen karena melambangkan harapan, kebangkitan, dan penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Suatu hari, Yesus, guru yang sangat baik dan penuh kasih, sedang bersama teman-temannya yang disebut murid-murid. Ia mengajarkan banyak hal yang indah tentang kasih, kebaikan, dan pengampunan. Tapi ada orang-orang yang tidak suka pada Yesus. Mereka ingin menangkapnya. Pada suatu malam, saat Yesus sedang berdoa di taman, mereka datang dan membawanya pergi. Yesus dibawa ke pengadilan, walaupun ia tidak melakukan kesalahan.
orang-orang itu memutuskan untuk menghukum Yesus dengan cara yang sangat menyakitkan, disalibkan di kayu salib. Yesus memikul salib besar dan berjalan ke sebuah bukit bernama Golgota. Di sana, ia disalibkan. Meskipun sedang menderita, Yesus tetap berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Setelah itu, Yesus meninggal. Teman-temannya yang sedih menguburkannya di dalam gua dan pintunya ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, saat pagi hari, beberapa perempuan datang ke makam Yesus. Tapi mereka terkejut. Batu penutup gua sudah terguling. Dan Yesus tidak ada di sana. Malaikat berkata, "Jangan takut. Yesus sudah bangkit. Ia hidup kembali." Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka sangat senang. Yesus hidup lagi dan membawa sukacita bagi semua orang. Haleluya, Kristus telah bangkit. Dia sungguh telah bangkit. Hari ini kita merayakan puncak dari iman kita, Minggu Paskah. Hari kemenangan atas dosa dan kematian. Hari di mana terang mengalahkan kegelapan. Pagi ini, kubur kosong menjadi saksi bisu akan keajaiban ilahi. Yesus yang telah disalibkan dan dimakamkan, bangkit dalam kemuliaan. Ia mengalahkan maut, membuka jalan bagi kita menuju kehidupan abadi. Paskah adalah hari sukacita, hari di mana kita merayakan kemenangan Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Mari kita sebarkan sukacita Paskah ini ke seluruh dunia, mewartakan kabar baik tentang kebangkitan Kristus. Mari kita menjadi saksi-saksi hidup akan kasih dan harapan yang Ia bawa. Haleluya, Kristus telah bangkit. Dia sungguh telah bangkit. Selamat Paskah. Adios salvate amici.